Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Penyerang mereka Joshua Zirkzee dipastikan bisa bermain melawan Brighton. Ancam mendapatkan hukuman dari FA dan dilarang tampil di laga ini. Lantas bagaimana nasib sang striker? Joshua Zirkzee rawan disanksi karena tindakan kontroversialnya baru-baru ini. Di tengah pekan kemarin, MU berhadapan dengan Southampton. Di laga ini MU sempat tertinggal 1-0, namun mereka berhasil membalikan kedudukan jadi 3-1 di akhir laga. Pada saat merayakan gol Amad Diallo, Joshua Zirkzee tertangkap kamera melakukan selebrasi yang tidak senonoh ke arah Southampton. Alhasil ia berpotensi terkena sanksi FA dan tidak bisa bermain di laga ini. Baru-baru ini FA merilis pernyataan terkait insiden tersebut. Mereka mengkonfirmasi bahwa sang striker bebas dari hukuman. Anthony dikabarkan akan meninggalkan Manchester United di bulan Januari ini. Manajer Setan Merah Ruben Amorim menegaskan ingin mempertahankan skuad yang dimiliki. Sky Sport yang mengabarkan Anthony akan hengkang. Klub asal Yunani dan Spanyol yang disebut menjadi peminatnya. Real Betis yang disebut menjadi peminat Anthony dari Spanyol. Sementara itu Olympiakos yang ingin mendatangkan pemain Brazil itu dari Yunani. Untuk mendapatkan Anthony, Real Betis disebut ada di posisi terdepan. Sebabnya karena mereka mau membayar setengah gaji Anthony yang senilai 4 miliar rupiah per pekan. Menambah lini depan di bulan ini, MU dikaitkan dengan beberapa pemain. Pemain Brentford Bryan Mbeumo dan pemain Sporting Lisbon Victor Gyökeres yang disebut menjadi incaran. Ada rumor baru datang dari Manchester United. Setan Merah berencana untuk melepaskan Tyrell Malacia di bursa transfer kali ini. Football International melaporkan bahwa Malacia nampaknya tidak akan menyelesaikan musim ini di Manchester United. Ia dilaporkan akan dilepas di bursa transfer musim dingin ini. Menurut laporan tersebut, MU akan memutuskan melepaskan Malacia untuk kebaikan sang bek. Malacia dinilai masih kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya pasca cedera. Situasi ini membuatnya minim mendapatkan jam bermain di tim utama MU. Demi mengembalikan bek timnas Belanda itu ke performa terbaiknya, MU merasa lebih baik sang bek dilepas ke tim lain agar ia bisa bermain reguler. Menurut laporan tersebut, MU sejauh ini belum berencana untuk menjual sang bek secara permanen. Mereka akan meminjamkan Malacia di musim dingin ini. Mereka dikabarkan sudah mendapatkan sejumlah proposal peminjaman untuk sang bek. Jadi dalam waktu dekat ini mereka akan duduk dengan perwakilan Malacia untuk memutuskan opsi terbaik untuk sang bek. Belakangan ini Malacia dirumorkan diminati oleh beberapa tim top Eropa. Salah satunya adalah klub Liga Italia Como yang dirumorkan berminat untuk menggunakan jasa sang bek. Tentang Manchester United, Marcus Rashford kabarnya sudah menetapkan klub tujuan jika harus pergi dari Old Trafford di bursa transfer Januari 2025. Meski diminati banyak klub papan atas Eropa, pemain jebolan akademi MU itu diklaim cuma mau pindah ke raksasa La Liga Barcelona. Tertarik bergabung dengan Barcelona. Pesepak bola asal Inggris konon ingin menunggu Barcelona menyelesaikan transfernya. Dengan klub raksasa La Liga sebelumnya memang ramai dilaporkan sebagai salah satu pelamar Rashford. Menurut laporan Sport, bintang MU sejatinya punya kans untuk pindah lebih dulu ke AC Milan. Akan tetapi dia ragu-ragu mengambil peluang tersebut sebab masih menunggu upaya Barcelona meresmikan perekrutannya. Masih merujuk pada laporan yang sama, Barcelona memang serius menginginkan jasa Rashford awal tahun ini. Mereka bahkan telah menjadikan pemuda Inggris sebagai prioritas utama di bursa transfer dan sempat melakukan konsultasi dengan agen sang pemain mengenai potensi kesepakatan pinjaman. Menurut Football Transfer, Blaugrana sedang terlibat perang dengan La Liga terkait tagihan gaji mereka. Mereka pun diklaim ingin lebih dulu menyelesaikan masalah keuangan di klub sebelum meresmikan kedatangan Marcus Rashford ke markasnya. Klub Liga Italia AC Milan dilaporkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan Marcus Rashford. Rossoneri memutuskan mundur dari perburuan winger Manchester United tersebut. Menurut laporan dari El Quib,
AC Milan mundur dari perburuan Rashford karena gajinya yang mahal. Rossoneri ingin meminjam sang winger dari MU selama 6 bulan. Namun mereka ingin manajemen MU menanggung sebagian besar gaji sang pemain yang menyentuh angka 325.000 pound sterling per pekan. Namun MU menolak permintaan itu. Alhasil AC Milan memutuskan mundur karena mereka tidak sanggup menggaji Rashford setinggi itu. Laporan yang sama mengklaim bahwa Milan kini fokus pada transfer lainnya. Rossoneri saat ini mengincar tanda tangan Kyle Walker dari Manchester City. Hubert Gracic telah memberikan kontribusi penting bagi Manchester United dalam menghadapi Arsenal dan Southampton, meskipun belum resmi tercatat dalam skuad pertandingan. Sebagai kiper muda, Gracic mendapatkan promosi singkat ke tim utama untuk membantu tim menghadapi 2 pertandingan terakhir. Meskipun belum tampil di laga resmi, ia terlihat melakukan pemanasan bersama Andre Onana dan Altay Bayindir. Dalam sesi pemanasan tersebut, Gracic terlihat berlatih keras menghadapi tembakan-tembakan dari rekan-rekannya. Keputusan Manchester United mendatangkan Gracic secara gratis dari Arsenal sempat tidak terlalu mendapatkan sorotan di jendela transfer musim panas. Namun kesempatan berlatih melawan klub lawannya memberikan pengalaman berharga baginya. Pada pertandingan melawan Southampton, Tom Heaton, kiper cadangan ketiga MU, justru menyaksikan pertandingan dari kotak direktur di Old Trafford. Sementara Gracic ikut serta pemanasan sebelum laga. Kiper berusia 21 tahun ini bergabung dengan Arsenal dari Akademi Everton saat berusia 14 tahun. Meski sempat berada di sistem timnas Inggris, ia diperkirakan akan lebih memilih membela Polandia di level internasional. Di sisi lain, Gracic tampaknya telah membuat kesan mendalam pada para pelatih MU. Bisa jadi akan dipromosikan ke tim utama secara permanen dalam waktu dekat ini. Manchester United dilaporkan gagal mendatangkan Victor Osimhen, striker asal Nigeria yang saat ini dipinjamkan ke Galatasaray. Meski United menawarkan nilai transfer besar, Osimhen tetap berpegang pada angka 75 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah yang mencerminkan posisinya di pasar transfer. Keputusan ini menunjukkan tekad Osimhen untuk menjaga nilai pasarnya. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka Nuno Mendes memutuskan bertahan di Paris Saint-Germain. Menurut laporan dari El Quip, Nuno Mendes baru-baru ini berubah pikiran terkait masa depannya. Awalnya sang bek dilaporkan ingin pergi dari Paris Saint-Germain. Ia dilaporkan ingin menjajal kerasnya Premier League bersama Manchester United. Namun beberapa hari terakhir sang bek berubah pikiran. Ia kini memutuskan menolak MU dan bertahan di Paris Saint-Germain. Menurut laporan tersebut, manajemen PSG telah meyakinkan Mendes untuk tetap bertahan di Paris. Mereka menjanjikan perpanjangan kontrak untuk sang bek. Ia dikabarkan akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan jika ia menekan kontrak baru tersebut. Mendes dilaporkan tertarik dan mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak itu, sehingga ia memutuskan untuk bertahan di Paris Saint-Germain. Pelatih Manchester United Ruben Amorim menegaskan bahwa dirinya tidak khawatir meski Rasmus Højlund belum menunjukkan performa yang memuaskan akhir-akhir ini. Dalam 8 pertandingan terakhir, striker asal Denmark tersebut gagal mencetak gol. Namun Amorim tidak menyalahkan Højlund secara individu, melainkan hal ini sebagai masalah tim secara keseluruhan. Amorim menyatakan, kurangnya gol adalah masalah yang sudah lama terjadi di MU. Bukan hanya Højlund, kami kurang memiliki ancaman yang cukup untuk memberikan tekanan pada lawan. Ketika tim tidak cukup memberikan tekanan, mudah bagi lawan untuk mengontrol permainan. Namun Højlund telah menunjukkan beberapa momen yang sangat baik. Saya percaya dia akan kembali menemukan insting mencetak golnya segera. Penting bagi seluruh tim untuk berkembang, bukan hanya satu individu. Amorim juga mengakui bahwa MU sedang berada dalam fase transisi, sehingga wajar performa tim tidak stabil. Ia meminta kesabaran dari para penggemar untuk mendukung proses perubahan ini. Legenda Manchester United Paul Scholes menyatakan bahwa para penggemar tidak terlalu khawatir jika Setan Merah memutuskan untuk menjual Alejandro Garnacho. Saat ditanya apakah menjual Garnacho diperlukan untuk membangun ulang skuad di bawah pelatih Ruben Amorim,
Scholes memberikan pendapatnya, "Saya bisa memahami itu dengan Garnacho. Saya pikir MU bisa menemukan pemain yang lebih baik darinya. Meski Garnacho masih muda dan punya ruang untuk berkembang, tetapi saya merasa tekniknya kadang kikuk dan pengambilan keputusannya sering kali buruk. Saya tidak akan keberatan, bahkan tidak khawatir jika MU menjual Garnacho. Tapi jika mereka kehilangan Maino, saya akan merasa sangat kecewa," imbuh Paul Scholes. Meski begitu, Paul Scholes tetap mengakui bakat Garnacho. Garnacho yang merupakan lulusan Akademi Muda MU telah menarik perhatian dengan permainan berani dan kecepatannya. Namun, menurut Paul Scholes potensinya masih belum sepenuhnya terrealisasi.